Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan fi hadisin ukhra man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang usia sehingga alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan Ahad yang sejuk ini, pagi yang sejuk ini, kita masih diberikan oleh Allah panjang usia sehingga kita dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian atau ta'lim atau pengajian. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amaliyah ibadah kita semua, wabil khusus di bulan saum Ramadan ini, qiyamul Ramadannya atau salat tarawihnya, sedekah jariyahnya, infaknya dan tadarus Al-Qur'annya, dan semua amal-amal ibadah yang dikerjakan, dilaksanakan di bulan Ramadan ini, tentunya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah surahkan kepada baginda Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, jamaah dan sama-sama yang Allah muliakan, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi ini kita alhamdulillah berada di mungkin 20 di bulan Ramadan. Mungkin tadi yang disebutkan, dikatakan oleh Bapak DKM, mulai malam besok, nanti kita akan sebut akhir atau qiyamu atau disebut dengan akhir Ramadan, yang mana itu kita disahkan untuk itikaf. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah mungkin saya akan menjelaskan tentang seputar Ramadan. Dalam salah satu keterangan bahwa dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan ada 3 target, 3 tujuan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini yang harus kita dapatkan. Bahkan mungkin pelaksanaan ibadah saum Ramadan dari tahun-tahun ke belakang ada 3 target yang harus kita dapatkan, yang harus kita peroleh ketika pelaksanaan di bulan saum Ramadan ini. Target yang pertama adalah la'allakum tattaqun,
menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Tujuannya, targetnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu sendiri kalau menurut bahasa, mungkin ini takwa ini salah satu kata, salah satu lafaz kata yang mungkin mudah sekali, enteng sekali, ringan sekali diucapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan pengaplikasiannya itu sangat sulit sekali. Peribahasanya, jangankan orang dewasa, anak kecil pun ketika disuruh untuk mengucapkan kata takwa itu sangat gampang, enteng, fasih gitu ketika mengucapkan kata takwa. Tapi ketika pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, jangankan anak kecil, bahkan orang dewasa pun termasuk yang berbicaranya, saya belum bisa, tentu belum mampu untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kata takwa itu sendiri kalau dalam Al-Quran disebut, dalam Al-Quran takwa itu, kata takwa kurang lebih ada 259 kata. Dan definisi takwa itu sendiri, sebagian ulama mengatakan bahwa takwa itu diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mendefinisikan, mengartikan takwa adalah at-taqwa tuti'u wa la tusi, tashkuru wa la takfuru. Tuti'u wa la tusi, tashkuru wa la takfur. Engkau mentaati seluruh perintah Allah dan engkau tidak mendurhakainya. Engkau bersyukur akan nikmat Allah dan engkau tidak mengkufurinya. Mungkin mudahnya kalau menurut Ibnu Mas'ud, takwa itu adalah taat dan tidak maksiat, syukur dan tidak kufur. Itu menurut Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan di dalam salah satu keterangannya, beliau mendefinisikan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal Qur'an wal amal bil Qur'an wa syukru ala jajil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Definisi menurut Imam Ali karramallahu wajhah, al-khawfu minal jalil, takwa itu adalah takut, minal khawfi minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin identik dengan disebut dengan azab atau siksaan Allah. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wa syukru alal jajil, dan bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wadido bil qalil, dan ketika diberikan rezeki nikmat yang sedikit, dia ridho. Wal istidadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk menyongsong kepada suatu waktu, suatu masa yang sangat panjang yang disebut dengan yaumul kiamat. Itu salah satu definisi menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kita lihat, kita sambungkan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, itu dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan Allah, magfirah Allah, wa jannatin, dan untuk bersegera mendapatkan surganya Allah. Al-duhas samawati wal ardu iddatil muttaqin, luasnya surga itu seluas langit dan bumi,
Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan 2 kali lipat luasnya itu dibandingkan dengan surga dan langit dan bumi. Itu semuanya uiddatil muttaqin, diperuntukkan oleh Allah untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kriteria alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Satu, atau kriteria tanda-tanda orang yang bertakwa yang insya Allah akan nanti salah satu penghuni surganya Allah. Salah satu tandanya, kriterianya adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqamah mendawamkan infak sedekah jariyah di jalan Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, kita hubungkan, korelasikan dengan surat Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang senantiasa istiqamah menginfakkan, mendermakan harta di jalan Allah bil-laili, pada malam hari, wan-nahar, dan siang hari, sirran, ketika sembunyi, wa 'alaniyah, dan ketika terang-terangan. Alhasil mungkin kalau didefinisikan, ditarik benang putihnya, bahwa salah satu kriteria orang yang bertakwa yang akan mewarisi penghuni surga Allah itu, yaitu orang yang senantiasa istiqomah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam semua keadaan, dalam keadaan sedang lapang atau dalam keadaan sedang sulit, dalam keadaan ada ataupun tidak ada, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, pada siang hari, malam hari, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini salah satu keinginan ketika seorang akan dicabut nyawanya oleh Allah. Keinginan satu saja, diberikan, ditangguhkan, tidak jadi untuk disakatul atau untuk diambil nyawa dengan Israel. Apakah itu? Dia diberikan kesempatan hidup satu saat saja. Maka kalau dia diberikan kesempatan satu saat saja oleh Allah, fa'akum fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, aku akan menyedekahkan, aku akan mengimbangkan rezekiku, hartaku di jalan Allah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Kenapa? Sangat dahsyatnya, besarnya pahala yang akan diterima nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah wal qadiminal ghaidh. Kriteria orang yang bertakwa adalah dia mampu menahan emosi ketika emosinya memuncak. Dia ketika emosi amarnya memuncak, tapi dia orang yang bertakwa itu kriterianya, tandanya itu dia bisa memanage, bisa menahan emosinya ketika akan memuncak-muncaknya emosi, dia bisa menahan. Makanya ini disebut dengan kriteria orang bertakwa. Maka subhanallah, salah satu momentum Ramadan adalah jantannya kita di training, dilatih ketika saum Ramadan untuk dapat menahan hawa nafsu kita semua. Maka subhanallah, kalau ketika Ramadan itu banyak saja godaan gitu ya. Godaan dari kiri kanan, dari depan belakang gitu, subhanallah. Ketika kita punya cucu rewel, itu sengaja mungkin. Apa kita kuat atau tidak? Ketika kita emosi marah, apa kita bisa menahan atau tidak? Kalau kita bisa menahan, maka insya Allah kita akan mendapatkan salah satu tiket surganya Allah. Kenapa? Karena salah satu tanda orang yang bertakwa adalah dia bisa menahan emosinya ketika memuncak itu. Bahkan Rasul dalam hadisnya, dalam Ibnu Katsir dikatakan,
laisa syadid bisur'ah walakin syadid liman yamliku nafsahu indal qadam. Yang disebut orang yang kuat itu bukan orang yang bisa pintar gulat karate berkelahi, bukan. Tapi yang disebut dengan orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal qadam, yaitu orang yang ketika dia marah emosi, dia dapat memanage, dia dapat menahan emosinya sampai tidak keluar emosi itu. Subhanallah. Maka hadis pun dikatakan innal ghadaba inna syaiton, sesungguhnya marah itu minas syaiton, berasal dari syaitan. Innal ghadaba minas syaiton, sesungguhnya marah itu adalah datangnya dari syaitan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan oleh Allah minan nari, dari api. Wa idza ugdiba falyatawaddo, maka ketika seseorang memuncak emosi amarahnya, maka falyatawaddo, resepnya adalah maka pergi ke air kemudian berwudu, maka dengan wudu insyaallah akan reda emosinya. Itu yang pertama. Kemudian juga wal afina 'anil nas, kriteria orang yang bertakwa itu adalah dia mampu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, maka orang yang bertakwa dia bisa memaafkannya. Subhanallah. Maka susah sekali ya mungkin itu. Rasul aja, Rasul ketika beliau ketika suatu waktu Rasul akan pergi ke masjid. Kebetulan ketika mau ke masjid itu ada rumah yang dilewati Rasul ketika mau pergi ke masjid itu, rumahnya orang Yahudi. Dan setiap Rasul akan pergi ke masjid, orang Yahudi itu standby, dia membuka pintu, membuka jendelanya, kemudian melidahi Rasul. Hampir setiap waktu 5 kali mungkin jadi langganan Rasul diludahi oleh orang Yahudi. Tapi ketika satu waktu Rasul akan pergi melaksanakan sholat, dia mau lewat ke rumah orang Yahudi yang senantiasa langganan untuk meludahi Rasul, ternyata tidak meludahi Rasul. Sejenak berhenti. Kemudian setelah beres Rasul sholat, bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kalau yang rumahnya dekat masjid itu siapa namanya? Dia kemana? Sahabat menjawab, ya Rasul, si Fulan itu dia sakit. Maka Rasul pulang ke rumah, kemudian dia bertanya kepada istrinya, ya Humayyono, adakah makanan pada hari ini? Kata istri Aisyah, ada ya Rasul, kurma. Punten bungkuskan. Udah itu gimana dibungkus kurma, langsung Rasul pergi kemana? Ke masjid. Pergi ke rumah orang Yahudi itu. Subhanallah. Kalau kita saya sendiri mungkin ketika ada orang seperti itu, mungkin ketika dia tidak meludahi, mungkin kita dalam hati atau mungkin dalam ucapan kita, ya mungkin kita mendoakannya puas gitu. Tapi Rasul tidak seperti itu ya. Maka banyak orang yang benci kepada agama Islam, benci kepada Rasul, akhirnya endingnya dia jadi masuk agama Islam, simpati kepada Rasul SAW. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahkan ketika di Taif, Rasul ketika berdakwah, tujuan Rasul, harapan Rasul, orang Taif itu dia menerima penduduk Taif itu menerima Rasul, agama Islam dan beliau dan para sahabat. Tapi ternyata justru orang Taif itu malah mencaci memaki, bahkan melempari Rasul dengan batu sehingga pelipis Rasul berdarah. Mengapa waktu itu gunung yang dekat Taif itu dia bertanya, mungkin menawarkan jasa, wahai Muhammad, kalau engkau mengizinkan, aku ingin memusnahkan orang Taif itu. Tapi bagaimana Rasul? Jangan, mudah-mudahan saja walaupun tidak mereka, mungkin keturunannya. Subhanallah. Begitulah wal 'afina 'anil nas.
Target yang kedua yang harus kita dapatkan ketika pelaksanaan saum Ramadan adalah la'allakum tashkurun, menjadi pribadi yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu definisi syukur, ulama mengatakan sarful abdi ala ma jami'i ma'an Allah. Syukur adalah memanfaatkan, mendayagunakan seluruh pemberian nikmat Allah, rezeki Allah sesuai dengan keinginan pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu keterangan dikatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal arkan. Ibnu Taimiyah mengatakan syukur itu adalah terdiri dari 3. Pertama, bil qalbi dengan hati. Yang kedua, bil lisan dengan lisan kita, ucapan kita. Dan ketiga adalah bil arkan dengan anggota badan kita. Ketika kita diberikan nikmat Allah, maka dalam hati, oh ini nikmat dari Allah, meyakinkan bahwa seluruh nikmat rezeki itu adalah datang dari Allah. Kedua, dengan lisan kita, alhamdulillah. Yang ketiga, dengan arkan, dengan bil jawari, anggota badan kita, maka kita misalkan sesuai perintah Allah dengan sholat 5 waktu, kemudian amal-amal ibadah yang lainnya, maka itu adalah satu wujud syukur. Akan tetapi walhamdu la yakunu illa bil lisan, sedangkan hamdu, puji, memuji, la yakunu, tidak ada muji itu bil lisan kecuali dengan lisan, dengan ucapan. Makanya mungkin ada perbedaan antara syukur dan memuji. Kalau syukur itu terdiri dari 3 poin. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ucapan, ketiga dengan anggota badan kita. Tapi kalau memuji hanya dengan lisan saja, tidak dengan hati atau dengan anggota badan. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Ini intinya mungkin target terbesar yang harus kita dapatkan ketika pelaksanaan ibadah saum Ramadan adalah yaitu kita beristiqomah. Setelah kita di training selama sebulan penuh dari awal sampai akhir, dengan kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan di siang harinya, kemudian kita tarawih dari awal sampai akhir, jamu Ramadannya, kemudian juga terus Al-Quran, baca Al-Quran pada saum Ramadan, kemudian juga dengan amalia-amalia kita kerjakan, maka ketika pasca Ramadan maka kita dituntut beristiqomah. Target yang ketiga adalah dengan pelaksanaan saum Ramadan adalah dengan istiqomah, minimal sama amal kita yang dilakukan di bulan Ramadan ketika Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, bahkan ada 5 fasilitas akhirat yang akan didapatkan oleh orang yang saum, wabil khusus saum Ramadan. Jadi orang yang saum Ramadan itu akan mendapatkan 5 fasilitas akhirat yang Allah berikan kepada orang yang saum tanpa kepada orang yang lainnya. Pertama adalah fasilitas yang pertama, Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang saum di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang dilewatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, didasarkan iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena penuh pengharapan kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah ya. Jadi kita akan mendapatkan fasilitas dari Allah langsung nanti di akhirat, yaitu mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang kedua, fasilitas yang akan didapatkan diperoleh bagi orang yang saum Ramadan adalah bahwa bau mulutnya orang saum itu dipandang Allah itu wangi, melebihi wangi minyak kasturi. Itu nanti di akhirat. Kalau itunya bagaimana? Ya begitulah ya, kalau itunya itu. Ya, kenapa? Karena
Dalam satu hadis dikatakan, walladzi nafsi biyadihi la khuluful fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Kata Rasul dalam hadisnya, demi Allah, diriku yang berada dalam kekuasaannya, kata Rasul, la khuluful fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang saum itu menurut Allah itu, di sisi Allah itu, atyabu min rihil miski, lebih wangi, lebih semerbak daripada minyak kasturi. Tapi nanti di akhirat, jangan mentang-mentang bahwa bau mulut orang saum itu lebih harum daripada minyak kasturi, kemudian ada teman sebelahnya makanya jam 12 siang-siang gitu ya, nih bau mulut mau surga, langsung gitu. Tidak juga ya. Ada juga yang mungkin yang salah satu salah mengartikan bau mulut itu sehingga enggak digosok gigi, enggak gitu juga gitu. Jadi tetap aja kan kita harus membersihkan mulut kita ya dengan sikat gigi itu kalau sebelum imsak ya. Nah, jadi begitu nanti di akhirat ya, di akhirat. Jadi fasilitas yang kedua adalah bau mulut orang yang saum itu lebih harum, semerbak wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Dan semuanya perbuatan yang berhubungan dengan saum Ramadan oleh Allah akan dihargai. Semuanya amal ibadah di bulan Ramadan itu khususnya Allah akan menilai, Allah akan menghargai, sampai bau mulut pun itu dihargai oleh Allah. Lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Apalagi amal-amal yang lainnya. Ketika kita keringat, menahan haus dahaga, kemudian kita terik matahari dan sebagainya, itu insya Allah akan dinilai berupa pahala kebaikan yang didapatkan oleh orang yang saum di bulan Ramadan. Yang ketiga, fasilitas akhirat yang akan didapatkan oleh orang yang saum Ramadan adalah nanti kelak orang yang saum Ramadan itu akan diberikan syafaat oleh saum yang kita lakukan dan Quran. Subhanallah. Jadi nanti di akhirat itu ada ya dua amaliyah ibadah kita yang akan menjadi pembela nanti kita di akhirat, yang akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Pertama apa? Saum di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Al-Quran yang senantiasa kita baca. Bahkan dalam salah satu keterangan bahwa Al-Quran dan saum yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berhadap kepada Allah. Kata saum Ramadan, wahai ya Rabb, wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang hamba-Mu ini telah menahan dirinya siang hari dahaga, lapar, haus semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari terhadap. Maka sebab itu izinkanlah aku, kata saum bulan Ramadan itu, untuk memberikan pembelaan syafaat nanti di akhirat. Dan Al-Quran juga berkata, wahai ya Rabb, wahai Tuhanku, kata Al-Quran yang kita baca di dunia ini, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat pembelaan nanti di akhirat, dikarenakan hamba-Mu ini, yaitu orang yang membaca Al-Quran, dia bisa menahan ngantuknya di malam hari. Orang lain tidur pada malam hari, tapi dia membaca Al-Quran. Maka sebab itu izinkanlah aku untuk memberikan syafaat. Maka Allah mengizinkan keduanya, yaitu Al-Quran dan saum yang dilakukan bulan Ramadan, untuk dapat memberikan syafaat. Bahkan kalau Al-Quran dikatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti kelak di hari kiamat syafi'an li ashabihi, akan menjadi pembela kita, akan menjadi orang yang memberikan syafaat di ashabihi kepada orang yang membaca Al-Quran. Maka subhanallah, momentum yang terbaik ini, yaitu bulan Ramadan, adalah syahrul Qur'ani, bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka insya Allah pergunakan
bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita disunahkan untuk tadarus Al-Quran. Ada yang mungkin sebagian jemaah, ada yang jamaah, ada yang satu sudah hatam, ada yang 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam. Subhanallah. Kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa. Kalau dalam salah satu keterangan bahwa kalau kita baca Al-Quran di luar Ramadan itu 1 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu asru amsalihha. Dan siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran, maka baginya itu 10 kebaikan. Alif lam mim, alif lam mim, 3 huruf kali 10 berarti 30 kebaikan. Nah, ketika di bulan Ramadan itu sampai subhanallah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Subhanallah. Maka alhamdulillah kalau yang sudah khatam ataupun yang belum, maka pergunakanlah sebaik mungkin bahwa Al-Quran adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ketiga, keempat, nanti kelak di hari kiamat di surga bahwa orang saum Ramadan itu akan diberikan fasilitas akhir oleh Allah, yaitu akan masuk ke pintu surga khusus yang bernama pintu Babur Rayyan. Amin. Jadi insya Allah ibu bapak jamaah semuanya, bahwa orang yang saum Ramadan itu akan nanti masuknya itu khusus pintu ya, yang disebut dengan Babur Rayyan. Pintu dikhususkan untuk orang yang saum Ramadan. Bahkan dalam hadis yang sangat panjang sekali itu dikatakan bahwa nanti di hari kiamat orang-orang akan memasuki pintu surga yang dimana semua orang tidak bisa mengakses, tidak bisa masuk kecuali orang yang saum Ramadan. Maka dikatakan, wahai mana orang-orang yang saum, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kemudian mereka memasuki pintu-pintu yang disebut dengan Babur Rayyan itu, dan tidak ada satu orang yang bisa memasuki kecuali orang-orang yang saum Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa nanti kelak di akhirat orang yang saum Ramadan akan punya pintu khusus, tidak ada yang bisa memasuki kecuali yaitu bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah fasilitas akhirat yang Allah berikan kepada kita yang saum di bulan Ramadan adalah nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis Bapak Ibu dikatakan, Rasul mengatakan, "Is-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bahwa bagi orang yang saum di bulan Ramadan itu akan mendapatkan 2 kemenangan, 2 kebahagiaan, yang dimana kedua kebahagiaan ini tidak akan bisa dirasakan, tapi khusus akan dirasakan oleh orang yang saum Ramadan. Pertama, apa yang akan didapatkan kebahagiaan oleh orang yang saum itu? Farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang akan dirasakan adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Pasti mungkin ibu bapak merasakannya banget. Ketika kita sudah akan menjelang maghrib gitu, sudah akan adzan maghrib, maka ada satu kebahagiaan, kebanggaan kita. Kita telah berhasil, alhamdulillah, bisa menahan nafsu, menahan haus dahaga mulai terbit fajar sampai adzan maghrib. Ada salah satu kebahagiaan. Dan ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ada satu kebahagiaan, bahagia bunga bangetnya gitu. Dikarenakan apa? Mampu melaksanakan saum Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kebahagiaan yang kedua yang akan dapat dirasakan oleh orang yang saum Ramadan adalah ketika kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nadira.
wajah-wajah pada hari kiamat nanti, ada wajah yang berseri yang dimana dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat Allah nanti di surga, maka surga yang begitu dahsyat kenikmatan akan kalah dengan kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan berjumpa dengan Allah nanti di surga, maka tidak lain adalah falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Jadi tiketnya ketika kita ingin berjumpa dengan Allah nanti di surga adalah falyamal amalan shalihan, beramal yang saleh. Kalau amal saleh kan banyak ya, ada sholat 5 waktu, kemudian kalau sekarang alhamdulillah melaksanakan saum di bulan Ramadan, baca Al-Quran, sedekah jariyah, pengajian dan yang lainnya, itu amal saleh. Dan itu salah satu tiket ketika ingin menghadap Allah, berjumpa dengan Allah nanti di surga. Dan yang kedua adalah yaitu tidak memusyrikan dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak memusyrikan kepada Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Maka inilah kedua kebahagiaan yang akan didapatkan, dirasakan oleh orang yang sedang di bulan Ramadan. Pertama adalah ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mudah-mudahan dengan pelaksanaan saum di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan, menuntaskan, menyelesaikan ibadah sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar dari Allah, yaitu kita seperti bayi yang baru lahir daripada tidak memiliki dosa sedikit pun dikarenakan kita telah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Dan mungkin mudah-mudahan kita terakhir adalah mendapatkan yaitu yang kita harapkan, yang kita tambahkan, yaitu Lailatul Qadar, yang dimana ibadah pada waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Ketika kita ibadah pada malam tersebut dan berkenaan pada waktu tersebut, maka ibadah kita sama dengan 83 tahun. Contoh Bapak Ibu misalnya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha, dan kebetulan tepat dengan Lailatul Qadar, maka membaca Al-Quran itu sama dengan 83 tahun. Subhanallah, tanpa henti-henti, tanpa berhenti, tanpa dijeda dengan makan, minum, istirahat, terus mengaji, terus baca Al-Quran. Makanya subhanallah tadi yang dikatakan pada KM itu, maka 10 akhir ini adalah kita gunakan, kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan kita itikaf di masjid ini, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, yang betulnya, yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan salah atau kehilapan dari kesalahan saya sendiri. Khudma sabada maqadar wa qadil jahri bu'un wala bu'un liman yuhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh adalah akan sembuh, tapi lisan lukai hati hendak kemana buat dicari. Kepina pakai saya kira hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.